PR tiba kita di sesi talkshow Tanya Dokter. Kita berjumpa lagi bersama Dr. Dani Kartikasari, Wakil Direktur Medis Medika Antapani. Halo, Assalamualaikum Dr. Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tetia, selamat malam pendengar. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya nih Tetia, semoga pendengar juga tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan tujuan untuk kesehatan. Tentunya. Hari ini padat aktivitasnya dok? Alhamdulillah padat, tapi kita harus tetap semangat. Semangat ya gitu ya pendengar PR. Ya harus nih pendengar PR, Dokter Dani aja segitu banyak pasien ya, segitu banyak tindakan dari hari ke harinya, tetap kalau udah nyampe PRFM seperti terlahir kembali ya dok ya. Seger lagi pendengarnya, seger lagi, semangat lagi, karena banyak hal penting dan bermanfaat yang harus kita simak nih pendengar. Nah berarti termasuk malam hari ini ya dok, kita tuh mau bahas merasa cemas, sulit konsentrasi, harus bagaimana? Duh, ini kaitannya apakah dengan perasaan dok? Perasaan dan pikiran? Atau pikiran dan perasaan saling berkaitan? Nah, ini memang kaitannya pikiran iya, perasaan iya, fisik iya, psikis tadi ya, pikiran. Nah itu semuanya bercampur aduk gitu. Walaupun tanpa kita sadari, kita sering kali kan nggak konsen nih karena lagi multitasking misalkan. Nah cuma nanti akan kita infokan mana yang memang itu masih dalam batasan normal, mana dia yang memang itu sudah menjadi alert gitu ya. Nah itu atau harus mulai ada sesuatu nih, nggak bisa diem aja begitu. Ya itu penting pendengar PR, karenanya jangan terlewatkan, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan malam hari ini ya. Selain Anda bisa bertanya sesuai tema, juga di luar tema boleh pendengar ya, boleh bertanya soal seputar kesehatan ya pendengar PR. Anggap saja ini kita screening tiap pekan ya untuk kesehatan. Anda mulai terasa apa nih, apakah juga Anda memiliki rasa cemas sekarang ini, kok susah sekali fokusnya? Boleh ditanyakan pendengar. Manfaatkan 4221075 atau WhatsApp kami di 0818811075. Yuk pendengar PR, kita langsung aja ya dok ya. Nah mungkin Dokter Dani boleh kasih pengantar dulu nih, pengetahuan dulu untuk pendengar PR kaitannya dengan merasa cemas, sulit konsentrasi. Nah ini pendengar, untuk belakangan ini, akhir-akhir ini sering kali nih, hampir setiap hari ada saja yang datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan berkaitan dengan kesehatan mentalnya ya. Nah itu kalau dibiarkan kan cukup berbahaya untuk generasi yang akan datang, karena itu terjadinya kebanyakan di generasi-generasi muda saat ini. Nah, itu juga isu yang saat ini banyak kita dengar ya, berkaitan dengan kesehatan mental. Yang padahal itu kalau bisa cepat kedeteksi, cepat ketangani, insya Allah tidak akan membahayakan diri dan bahkan bisa dikendalikan gitu. Nah, untuk saat ini, kalau misalkan seseorang, apalagi kalau berada dalam lingkungan yang baru, seringkali seharusnya dia mudah untuk beradaptasi. Tapi ada juga beberapa individu yang dia tidak mudah beradaptasi. Nah, kalau kita bilang normalnya dia akan mudah beradaptasi. Tapi kalau dia tidak mudah beradaptasi, susah untuk konsentrasi, lalu juga dia tidak betah lah istilahnya ya di lingkungan tersebut. Apalagi kalau yang sebentar dia bekerja, nanti dia bisa putus, maksudnya dia cabut gitu ya. Lalu juga nanti dia cari kerja lagi, kalau udah moodnya bagus nanti dia cabut lagi. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan kita anggap bahwa diri kita itu belum nemu aja kerjaan yang cocok, bukan. Nah ini harus dievaluasi diri kita, karena itu ada kemungkinan dengan kesehatan mental kita. Nah untuk mengetahui nih, awalnya sih Tetia pendengar yang muda gitu ya, untuk mengetahui apakah kita ada permasalahan berkaitan dengan kesehatan mental kita, kita harus bisa ini dulu deh, kenali diri kita. Cara mengenalinya gimana? Tahu nggak diri kita, kelebihan diri sendiri tuh apa? Tuh. Lalu juga kekurangan diri sendiri apa? Ditulis. Kalau ternyata tidak bisa menulis kelebihan ataupun kekurangan kita, atau menulisnya hanya bisa satu, nah itu berarti ada something problem begitu.
Oke. Nah, ini ya berarti hal-hal seperti itu harus jadi perhatian ya. Karena juga ini berdampak juga pada kualitas hidup mungkin ya, Dok, begitu Betul ya. sekali. Nah, ini pendengar PR gimana coba kalau sehari-harinya kita terganggu ya, mental kita terganggu sedikit-sedikit. Mungkin bagi orang hal itu sederhana tapi bagi kita itu berat ya. Jangan sampai kita aktivitas sehari-hari nggak bisa konsen dan jadi juga nggak bisa mencapai target. Wah, itu ya harus dihindari. Karenanya malam hari ini kita harus mengetahui langkah tepat untuk menangani situasi seperti itu. Tapi Dok, memang kalau seseorang yang sampai susah konsentrasi begitu ya, segitu situasi mentalnya gitu atau psikisnya itu juga bisa dikatakan dia sudah berlebihan ya, atau bagaimana sih, Dok, keadaan seperti itu? Nah, untuk kondisi sulit berkonsentrasi saja ya dari gejala yang satu ini, kita juga masih harus gali. Ada beberapa jenis untuk dari gangguan mental itu, ya, yang general gitu. Memang yaitu ada gangguan berkaitan dengan kecemasan atau gangguan kecemasan. Nah, lalu juga ada berkaitan dengan gangguan yang dia ada rasa ingin mengakhiri hidup atau disebut depresi gitu. Nah, ada juga yang gangguan itu berkaitan dengan psikosis. Apa itu, Nah, kalau gangguan psikosis ini dia udah sampai merasa dia ini mendengar bisikan gitu ya. Kok jadi dia tuh melakukan, kadang ada nih tersangka suatu kasus kriminal. Kalau ditanya tuh dia jawabnya, seks ada yang nyuruh gitu. Itu bukan dia berbohong, bisa jadi dia memang betul-betul gitu ya, asal nanti bisa ketahuan sih itu dia pura-pura hanya untuk, kan kalau orang gangguan jiwa akan beda ya hukumannya. Nah, di sini kalau orang pura-pura itu ketahuan. Nah, kalau dia yang memang dia dengar bisikan, kadang kita saat ini sering banget lebih sering ya sekarang dengar suami bunuh istri, istri bunuh suami, atau istri bakar suami, terus ada yang istri potong-potong istrinya, suami potong-potong istrinya gitu ya. Nah, itu kalau kita tanya, dia merasa ada yang nyuruh gitu. Nah, kalau dulu kita sering dengar itu ada semacam suatu kepercayaan atau ilmu-ilmu hitam lah begitu ya, sehingga menjadikan seseorang harus melakukan itu. Tapi sebetulnya kalau dari segi medis itu ada permasalahan dengan mentalnya. Nah, itu yang tadi yang disebut gangguan psikosis gitu. Nah, berikutnya juga ada gangguan bipolar. Kalau bipolar mungkin kita pernah dengar ya, untuk beberapa artis-artis atau orang-orang terkenal dan bahkan orang pintar mengalami bipolar. Orang pintar ini bahkan dia menghasilkan suatu karya yang hebat ya. Bisa karangan lagu-lagu klasik gitu ya. Itu kan para seseorang yang dia terkena bipolar gitu. Nah, lalu juga ada berkaitan dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau kita mau bagi-bagi mana sih yang paling banyak untuk gangguan konsentrasi, ciri khasnya gitu ya, itu ya berkaitan dengan gangguan kecemasan gitu. Atau kita sering dengarnya ansietas. Nah, itulah dia yang berkaitan dengan gangguan kecemasan begitu. Oke, saya jadi penasaran ya pendengar PR. Gangguan kecemasan ini bentuknya dia tuh bisa turun-temurun atau enggak sih? Ya, ada keturunan atau enggak sih? Terus awalnya gimana sih kita harus mulai waspada nih bahwa dia ternyata mengalami gangguan kecemasan. Nah, pendengar PR, bisa terdeteksi sejak kapan sih gangguan-gangguan seperti itu? Nah, kita akan bahas. Sambil kita jeda dulu sebentar ya, Dokter Dani, nanti kita akan kembali lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya.
Gimana sih kalau tanda-tanda gangguan kecemasan ini memang dia tuh ada nggak sih sifat dari keturunan, kemudian mulai kapan sih kita bisa mendeteksi begitu bahwa harus curiga, wah ini anak tanda-tanda berarti ya, tanda-tanda gejala kecemasan itu seperti apa, Dok? Nah, untuk gejala dari kecemasan ini sendiri, dia biasanya kelihatan tuh rasanya gelisah, perasaan ya. Biasanya nyadarin diri kita sendiri yang merasakan, tapi dia nggak sadar kalau itu adalah suatu permasalahan. Nah, itu susahnya. Nah, yang terasa itu dia gelisah aja, kok nggak tenang, rasa hati nih nggak enak hati aja, kayak apa gitu, ada sesuatu yang mengganjal di hati, tapi dia sendiri nggak tahu apa. Nah, lalu juga dia sampai bisa berdebar, gemeter tangannya, atau kita sebutnya tremor ya. Lalu juga dia sakit lehernya, seringkali pusing berulang karena dia tegang ototnya. Lalu juga dia konsentrasinya tadi mulai, kalau menghafal kok susah banget sih, nggak masuk gitu. Terus kalau misalkan dia dikasih suatu pekerjaan, itu satu pun dia nggak bisa menyelesaikan kalau kasih beberapa pekerjaan gitu. Misalkan nih gurunya ngasih tugas bahasa Inggris, matematika, maka dua-duanya nggak ada yang bisa dia selesaikan. Dua-duanya itu dia merasa dia, aduh nggak mampu, ini kerjaan apa sih, kok banyak banget tugas gitu ya. Nah, lalu juga dia bisa sampai gangguannya di pencernaan. Nah, ini sih yang sering, baru mulai dia akhirnya keluhan datang ke fasilitas kesehatan karena gangguan pencernaannya. Bisa diare, bisa mual muntah, atau juga bisa nyeri di ulu hati seperti sakit maag lah begitu ya. Nah, lalu juga dia kalau yang sudah cemasnya sampai ini banget, gejalanya bertambah lagi, itu dia rasanya nyesek gitu, nafas nggak lega. Nafas tuh tiba-tiba rasanya tersengal-sengal aja, nggak enak gitu ya, nyesek rasanya. Nah, disertai juga dia sulit untuk tenang. Walaupun orang sekitarnya nyuruh kenapa dia nggak bisa ngejelasin, dia nggak bisa tenang, dan juga dia nggak tahu harus ngapain begitu. Juga ya, hal-hal seperti itu tuh jadi kadang dari mana sih, kok apa sih sebetulnya menjadi penyebab utama seseorang bisa mengalami seperti itu, Dok? Jadi seperti serangkaian ya, Dok ya, dari perasaan, pikiran, kemudian ke kemampuan-kemampuan yang lain ya, ini juga jadi sangat berdampak begitu. Sebetulnya hal-hal seperti itu bisa dikontrol atau enggak sih bagi seseorang yang tengah mengalaminya begitu? Tapi yang paling utama adalah apa sih, Dok, penyebabnya? Selain di luar itu kuasa Allah begitu ya, Dok ya. Apa sih sebetulnya menjadi penyebab utama itu, Dok? Untuk penyebab di sini banyak. Dia bisa dipengaruhi juga oleh genetik ya. Kenapa sih kok seseorang dengan beban yang sama bisa beda-beda hasilnya gitu ya? Karena kalau dia punya faktor genetik di keluarganya ada yang pernah terkena gangguan mental, ya udah, seseorang itu juga rentan gitu. Perkara ditinggal pacar, perkara nggak bisa mengerjakan ujian, itu bisa jadi gangguan mental padahal orang lain nggak apa-apa gitu. Nah, lalu juga dipengaruhi oleh obat-obatan tertentu ya, penyalahgunaan obat atau drug abuse. Lalu juga ada pengaruh dari alkohol. Nah, itu dia yang bisa menyebabkan seseorang mulai terganggu atau mengalami gangguan kecemasan. Nah, atau dia terlalu tinggi mengkonsumsi kafein gitu. Kafein ini bisa dari kopi, bisa dari teh. Nah, di sini juga untuk penyebab bisa karena lingkungan ya, lingkungan, tekanan, atau juga bisa dari sosial. Nah, inilah yang kadang agak sulit untuk dikendalikan berkaitan dengan penyebab. Kan kalau kita mau menghindari sesuatu, tentunya ya penyebabnya yang harus kita perbaiki kan. Nah, ini untuk gangguan mental ini kenapa kok agak sulit dikendalikan? Ya karena tadi berkaitan dengan sosial, lingkungan begitu. Wah, cukup berat juga ya pendengar PR ya. Nah, ini kan berkaitan juga dengan sosial, lingkungan, keseharian, aktivitas, dan juga kemampuan kita ya. Nah, gejala-gejala seperti ini tuh sering terjadi di usia berapa sih, Dok? Sebetulnya kalau untuk saat ini yang
mereka udah bisa datang ke fasilitas kesehatan, lalu mereka udah bisa cerita, curhat, itu di usia remaja ya. Nah, tapi sebetulnya kalau orang tuanya sadar gitu ya, perhatian sama anaknya, ada keluhan-keluhan seperti anak kok gampang banget sih rewelnya, gampang banget tantrumnya, lalu dia mood-moodannya banget gitu ya, sampai merusak barang, akhirnya mau bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, itu juga bisa sebetulnya, bisa ada mulai dari anak-anak balita yang tantrum-tantrum banyak gitu ya. Itu sebetulnya ada tantrum yang memang normal, ada yang tidak. Apalagi kalau udah sampai merusak barang, itu jangan pernah dibiarkan oleh orang tua. Itu sudah mulai bisa dideteksi ya. Nah, kalau misalkan ada terjadi kelepasan gitu ya, misalkan kita biasanya kan umur segitu dianggap biasa ya, anak-anak lagi tantrum, lagi marah, lalu orang tua hanya kadang memarahi, atau ada yang sampai fisik, dicubit dan lain sebagainya, atau malah ada yang dibawa ke orang pintar lah dibilangnya, takutnya ini kerasukan atau apa. Nanti pulang-pulang kita sering lihat kalau di daerah-daerah gitu ya, anak-anak dengan kalung ada isinya, nah yang kayak gitu. Itu padahal kalau dia cepat kedeteksi dari dini, dibawa ke fasilitas kesehatan, itu bisa cepat terkendali emosinya begitu. Nah, ini pendengar PR ya. Yuk, sekarang kan zamannya udah berubah, udah bergeser ya. Jadi yuk kita lakukan dengan kita tangani dengan cara-cara yang logis begitu ya, pendengar PR. Ya sih, memang zaman dulu begitu ya, Dok ya. Anak-anak tuh pasti dikalungin yang kayak gitu ya pokoknya. Nah, ini pendengar PR. Tapi sebetulnya kita juga harus bisa mendeteksi dini dan sehingga mendapatkan penanganan yang tepat ya, pendengar. Yakin kok orang tua sekarang mah cerdas-cerdas ya, Dok ya. Tuh. Apalagi pasangan-pasangan orang tua yang masih muda ya, mama-mama muda ya. Nah, itu juga udah pasti paling luar biasa. Nah, ini pendengar PR ya. Pertanyaan dari Anda juga sudah mulai kami terima. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang paling penting sih tadi mungkin ya, sebetulnya mereka ini perlu pendampingan atau enggak sih di rumah? Kemudian kapan kita harus membawanya, dalam kondisi seperti apa harus dibawa ke fasilitas kesehatan begitu, Dok? Ya, untuk kita samakan persepsi dulu ya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan psikis seseorang itu tidak sehat, entah dia kecemasan atau yang lain-lain ya, itu kita samakan persepsi adalah dia itu tidak sanggup menghadapi lingkungan sosialnya, tidak sanggup menghadapi agamanya gitu ya, lalu dia juga tidak sanggup mengenali dirinya. Nah, itu di situ kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, boleh dibawa ke fasilitas kesehatan. Artinya gini, dia misalkan seseorang dia beragama Muslim ya, tapi dia merasa banyak yang bertentangan dengan harapan dia pada agamanya tersebut. Nah, itu aja. Itu dia berarti ada sesuatu yang harus dicari tahu nih apa penyebabnya gitu. Nah, lalu juga kalau dari WHO sih memang ya tadi ya yang berkaitan dengan sehat secara psikis, itu dia harus sehat, bisa berinteraksi sosialnya, bisa menjalankan kepercayaannya atau agamanya, lalu dia bisa mengenali dirinya sendiri. Jadi agama itu bukan yang oh ini mitos gitu, bukan seperti itu. Memang ini dari WHO pun juga menyatakan seperti itu gitu. Nah, untuk bagaimana penanganannya ya ketika misalkan mulai ada gejala-gejala, boleh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau misalkan nih, seringkali kita lihat ada yang seseorang gejala mau bunuh diri atau ada merusak barang, itu minta tolong jangan dikerangkeng terlalu lama di rumah, tapi dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau kita lihat memang sih ya Tetia ya, balik lagi kadang kendalanya adalah berkaitan dengan biaya. Betul. Nah, tapi sebetulnya sekarang banyak lembaga-lembaga sosial yang menangani hal-hal seperti itu. Lalu juga pemerintah juga mau perhatian dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi jangan putus asa atau jangan merasa nggak mau nyusahin orang lah ya, karena memang itu ada wadahnya untuk menangani orang-orang seperti itu begitu. Ya, itu informasi seperti itu juga perlu dibuka ya pendengar PR. Jadi tidak jadi luas sebetulnya penanganannya, Anda tidak sendiri begitulah ya untuk menangani hal seperti itu. Tapi kondisi cemas dengan gangguan-gangguan seperti tadi itu, Dok, bisa nggak sih dia
bisa ditangani sendiri atau enggak sih sebetulnya, Dok? Kalau ditangani sendiri untuk saat ini belum bisa ya. Dulu nih saya waktu ya masih awal-awal baru lulus gitu ya dari fakultas kedokteran, berpikir ngeliat-ngeliat pasien dulu saya koas, kok ini ya apa namanya, sebetulnya kalau mereka yang jadi seseorang yang taat, lalu mereka ini mau ngaji ke ustadz atau mau berbicara dengan pemuka agamanya, mereka nggak sampai gini deh gitu kan. Saya berpikiran dulu juga seperti itu. Lalu setelah kita cari teori makin dalam, lalu juga kita langsung ketemu dengan pasiennya, memang nggak bisa. Jadi membutuhkan bantuan dari ahli atau dokter psikiatri atau setidaknya minimal psikolog begitu ya, untuk mengutarakan apa yang ada di hatinya dulu deh. Nanti akan ada solusi-solusi gitu. Memang ini tuh nggak bisa ditangani sendiri kalau untuk berkaitan dengan psikis atau gangguan kesehatan mental. Dia harus mendapat bantuan dari ahli dan juga support dari keluarga gitu. Beda kayak misalkan infeksi batuk pilek, ya udah minum obat gitu kan. Atau punya tekanan darah tinggi, ya berarti minum obat seumur hidup, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah ini untuk gangguan kesehatan mental itu berbeda. Nggak bisa hanya perbaiki gaya hidup seperti itu. Memang harus ada kaitannya dengan ahli begitu. Iya ya, pendengar PR ya. Nah, kemudian ini juga sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar PR. Tapi saya juga ingin tahu nanti, tapi mungkin ya pendengar PR kita harus tahu juga yang bisa harus yang apa ya namanya, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan diri supaya tidak terlanjur kita mengalami gangguan-gangguan seperti tadi. Kalau dari diri sendiri, ya biasanya mereka tuh bisa mendeteksi nggak sih? Kayaknya saya berlebihan deh mengalami ini. Kayaknya saya mulai ini deh. Seperti itu nggak sih, Dok? Awalnya begitu. Gitu ya. Awalnya bisa mendeteksi, tapi kalau dia denial, ya udah dia akhirnya jatuh pada hal yang terlalu berat sehingga dia udah nggak bisa menyadari itu, udah nggak bisa ngontrol begitu. Oke, Dok, pertanyaan pendengar ada Kang Sanata. Dokter, bagaimana caranya menghilangkan rasa cemas dan stres? Terima kasih dari Kang Sanata Dharma. Mangga, Dok, satu-satu dulu. Nah ini terima kasih, selamat malam Kang Sanata. Tentunya perasaan cemas, perasaan stres itu akan dialami mau dari anak bayi sampai lanjut usia gitu. Apalagi yang kita yang usianya masih produktif, itu pasti akan dirasakan ya. Hanya pertama ya, untuk menghindari jangan sampai jatuh pada kecemasan yang patologis atau yang berkaitan dengan penyakit, ya kita harus mengenali apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Rasa cemas ini apakah memang harus dipikirin? Kalau dipikirin terlalu berlebihan, kita harus punya solusinya gitu ya. Ya tentunya selain mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan juga kita harus merefleksikan dari si kecemasan ini menjadi hal-hal yang berkaitan dengan kita minati. Misalkan nih kita cemas, saya cemas, saya gampang sakit nih. Nah maka refleksikan itu ke hal-hal yang berkaitan dengan misalnya dia jadinya ya udahlah saya akhirnya mau olahraga deh gitu. Atau kalau dia misalkan saya cemas, saya badannya nih kayaknya berat badannya berlebih, ya udah refleksikan ke hobi-hobinya, bisa olahraga gitu ya. Nah lalu juga kalau misalkan hal ini, cemas ini ternyata mengganggu kehidupan sehari-hari kita jadi merasa tidak nyaman, kita juga jadi aktivitas sehari-harinya tidak bisa dijalankan dengan optimal. Nah itu berarti artinya membutuhkan dokter spesialis jiwa atau psikiatri begitu. Oke, Kang Sanata, demikian ya. Kemudian Kang Wiji nih, Dok. Dok, saya sering merasakan tremor pada tangan saya, bahkan jantung berdetaknya lebih kencang. Semakin ditahan, semakin bergetar rasanya. Langkah pertama saya harus seperti apa, Dok? Melalui psikolog terlebih dahulu atau langsung ke psikiater? Ini seperti apa, Dok, kondisinya, Kang Wiji? Kalau ngelihat dari gejalanya memang gitu, Teh Tia. Ini saya pernah dapat pasien yang lagi bener-bener kambuhnya di depan saya gitu ya. Itu keringetnya dari kepala, anak-anak ini dari kepala, leher, badan,
basah semua sampai kaki nih. Kaki tuh bener-bener keluar dia dari pori-porinya tuh keringet gitu. Sampai begitu ya? Karena dia cemas ya. Nah saya awalnya juga berpikiran wah ini jangan-jangan berkaitan dengan tiroid gitu kan. Diperiksa deh kadar tiroidnya, ternyata aman. Nah jadi ternyata pas ditelusuri lebih lanjut ini berkaitan dengan gangguan cemas. Memang seperti itu. Kalau memang sudah terjadi, artinya Akang ini sudah merasa tidak nyaman, mengganggu kehidupan sehari-hari, disarankan sih ke psikiater ya, datang ke spesialis jiwa. Atau kalau misalkan nih masih agak ragu, bingung, boleh ke psikolog ya. Nanti konsultasi dulu, mungkin ada solusi apa, nanti setelah ngobrol nanti ikuti arahan dari psikolog tersebut. Tapi kalau misalkan mau lebih segera, lebih cepat, kalau bisa mengakses psikiater, lebih baik ke psikiater begitu. Oke, Kang Wiji ya tadi ya, terima kasih Kang Wiji. Kemudian ada Teh Jo, dok saya saat saya merasa kepepet atau merasa terdesak, saya sering sekali mengalami anxiety yang berlebihan. Saya cemas, pikiran saya seolah-olah langsung memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Dan tubuh saya langsung keringetan, dingin sampai sesak napas juga dok. Dok kalau saya gini terus kan gak bagus, saya harus berobat kemana di dokter? Ya, dok. Ini memang juga banyak pada generasi sandwich juga ya. Nah, di sini kenapa sih biasanya juga pada orang-orang tulang yang disebut tulang punggung lah gitu ya, dimana dia terhimpit keperluan dirinya, keperluan orang lain dia harus penuhi, kadang ada timbul perasaan cemas. Juga itu resiko di anak pertama wanita misalkan ya. Nah dia udah, kalau perempuan kan emang lebih rentan ya, sedangkan dia dituntut keluarganya atau orang tuanya untuk mencari nafkah biasanya. Lalu juga menghidupi adik-adiknya, menghidupi belum dia lagi punya keperluan keluarganya, menghidupi orang tuanya. Seperti itu dia bisa cemas, sesek, terus berdebar, gemeter tangannya, keringetan. Entah dia itu di tempat yang ramai ataupun di tempat dia saat sendirian, tiba-tiba aja muncul seperti itu. Nah kalau seperti itu maka solusinya adalah harus datang ke fasilitas kesehatan. Kalau misalkan nih punya fasilitas BPJS, itu insya Allah di cover ya. Datang aja ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya atau ke puskesmas gitu ya. Nanti akan di screening dulu, atau nanti dokter ketemu dengan dokter di fasilitas kesehatan pertama. Kalau memang masih bisa ditangani di klinik, nanti akan ditangani dulu di klinik. Tapi kalau nggak bisa, memang ini sudah batasan-batasan tertentu, maka akan dirujuk ke dokter psikiater. Dan itu insya Allah akan di cover BPJS begitu. Oke, Teh Jo ya, seperti itu. Ada Kang Ardi, salam dok, mau nanya, katanya terkait gangguan kecemasan. Beberapa kali saya pernah mengalami, terlebih jika habis minum kopi. Apa itu karena kecemasan atau pengaruh kopi aja dok? Kerasanya gimana? Apakah hanya kalau minum kopi, terus apakah minum kopinya sering ya, tapi rasa-rasanya ya kalau misalkan minum kopi gitu ya otomatis selanjutnya nggak akan minum kopi lagi kan, karena udah ngerasa wah kalau minum kopi nggak enak nih. Saya juga gitu Teti ya, kalau minum kopi rasanya udah berdebar, nggak enak ya gitu. Mau kopi bohongan, kopi-kopi saset kan tuh kopi bohongan ya. Kopi bohongan. Itu saya nggak bisa gitu, nggak cocok. Nah maka di situ kalau kita udah tahu kan ya udah nggak akan mau minum lagi deh gitu. Nah tapi ini kalau masih mencoba lagi, ada kemungkinan dia menyadari ini masih ragu, bukan minuman gitu ya. Nah maka untuk lebih amannya, coba balik lagi, kenali diri sendiri, tulis deh, bisa nggak dapat setidaknya 10 gitu. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa gitu ya. Terus selama ini apa saja yang sudah saya lakukan gitu. Akang bisa nggak nulis itu? Kalau dapatnya cuma 2
dua, kekurangan kita, kelebihan kita cuma bisa dapat sedikit, ya udah berarti ini memang harus konsul ke psikolog atau ke psikiatri begitu. Aku coba ya menulis kelebihan aku apa, kekurangan aku apa. Banyak banget kayaknya nih. Kadang kita suka, wah nanti jangan-jangan saya kepedean nih, kelebihan. Enggak, yang jujur aja sama diri sendiri. Gitu. Oke deh. Nah ini pendengar PR ya, ada lagi kemudian dari tadi Kang Adi udah, Kang Dinar sekarang. Dok, gimana kalau takut pada orang dan keramaian? Kayaknya rasa was-was gitu. Apa harus ke psikiater? Nuhun, kayak kurang pede, Dok. Nah itu gimana? Memang ada, tadi kan kita berkaitan dengan sosial lingkungan gitu ya. Itu juga bisa mengakibatkan perasaan cemas. Dia nggak tahu apa alasannya, pokoknya kalau dia ketemu orang ramai, dia merasa itu cemas. Kalau hal tersebut tidak bisa dilawan, artinya memang perlu berkonsultasi dengan psikolog atau dengan psikiater. Dan ini kata kuncinya harus diperhatikan ya dari gangguan cemas ini. Tadi kan kita bisa mengenali kemampuan diri nggak gitu. Lalu di sehari-hari ini kita bisa mengatasi nggak tekanan-tekanan hidup? Masih produktif nggak? Lalu kita bisa berkontribusi dalam suatu kegiatan amal misalkan. Kita masih bisa berkontribusi dalam suatu kegiatan organisasi nggak? Nah, kalau misalkan kita ada perasaan cemas tadi ya, tapi masih aktif yang tadi disebutkan, bisa mengenali diri, lalu juga bisa berkontribusi, masih bisa produktif, kerja masih tiap hari bisa masuk gitu ya, nggak ada alasan rasanya males, ya itu berarti insya Allah dia tidak di tahap kecemasan yang patologis. Kalau misalkan butuh konsultasi ya bisa juga sih datang ke fasilitas kesehatan pertama, ngobrol dengan dokter umum ya, atau ke psikolog gitu, ngobrol untuk meyakinkan bahwa saya ini emang ya normal-normal aja, soalnya saya masih produktif kok, masih ini, cuman saya rasanya takut aja jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah itu boleh konsultasi aja gitu. Oke. Lebih baik segera ya pendengar kalau mulai terasa ada tumbuh kayaknya udah deh ya, mungkin gak ada salahnya langsung aja sebelum nanti terlanjur lebih jauh lagi begitu ya gejala yang dirasa. Aduh jangan sampai deh, sehat-sehat aja pendengar PR Rumah ya. Nanti masih ada pertanyaan yang lainnya Dok, nanti kita bahas ya. Kita jeda dulu pendengar, tetap ditanya dokter dengan tema bahasan kita, merasa cemas, sulit konsentrasi, harus bagaimana ya. Oke, tetap di Talkshow Tanya Dokter.
Sedangkan itu kan nggak dalam jangka waktu dekat ya bisa diatasi. Ekonomi nggak mungkin tiba-tiba dia dapat durian runtuh gitu kan. Sedangkan dia kendalanya misalkan nih ada seseorang yang kendalanya, aduh saya sedang butuh dana segini nih gitu kan. Nah itu dia. Memang hal-hal seperti ini harus case by case ya. Apa permasalahannya? Kita nggak bisa generalisir. Nah maka memang kalau misalkan ada waktu nih teteh sebaiknya ya setidaknya ke psikolog dulu. Cuman kalau psikolog nggak di cover kan BPJS, langsung aja ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, ngobrol dengan dokternya. Nanti kalau memang perlu rujukan akan diarahkan ke dokter psikiatri begitu. Oke, Teh Mulan ya. Semoga tetap stabil nih ya kesehatan fisik dan mentalnya. Dok, berarti kalau sejenis overthinking gitu juga bisa jadi mengarah ke sana ya? Overthinking yang tidak bisa dilawan. Artinya gini misalkan, saya ini mau kerja nih, tapi lagi hujan gitu kan. Nanti saya kalau di jalan kenapa-napa, mobilnya atau kendaraan saya kena masalah, ban bocor, pokoknya ada aja yang nggak bisa dilawan. Nah itu kan kalau misalnya ada temen yang ngejawab, dia bilang nggak bisa, dia akhirnya nggak jadi berangkat hanya gara-gara hujan, padahal dia punya kendaraan mobil misalkan gitu ya. Nah itu berarti ada sesuatunya gitu. Kalau itu berlangsung sering berulang, nah itu berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi gitu. Oke, nah ini nih pendengar PR ya, karena ada satu kekhawatiran juga ya, mungkin kalau kita lihat dari kebiasaan anak-anak muda sekarang gitu ya dok ya, apa-apa seperti paribasa nama gitu, overthinking. Nah ini juga dikhawatirkan ya pendengar PR, mudah-mudahan janganlah ya. Oke dok, jadi apa yang harus kita lakukan dulu kalau sudah mulai mengarah ke kita sering merasa cemas, seperti yang kita bahas juga malam hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Penanganan seperti apa dok yang pertama? Kalau kita bilang penanganan, sedangkan gejala sudah pasti gitu ya, yang pertama harus datang ke fasilitas kesehatan ya. Nah nanti kalau datang ke fasilitas kesehatan akan kita konseling dulu, konsultasi, dilihat mana diagnosisnya, mana derajatnya. Kalau memang butuh obat-obatan akan diberikan obat-obatan ya. Selain itu kita akan memberikan psikoterapi ya, berkaitan dengan psikisnya. Beda sama fisioterapi kan, fisioterapi ya fisiknya gitu. Ini psikonya, psikisnya. Entah dia nanti memang, kalau anak-anak nih terjadinya pada anak-anak, dia ada gangguan berkaitan dengan kesehatan mentalnya, dia bisa sampai ini loh gejalanya, telat bicara ya. Gitu. Nah maka itu nanti akan dibantunya oleh terapi okupasi gitu. Nah lalu juga kita perlu stimulus pada otaknya ya. Nanti ada bantuan untuk menstimulasi otaknya, bisa berupa terapi elektrokonvulsif ya, atau juga elektromagnetik, atau nanti stimulasi dari saraf-sarafnya ya. Jadi banyak, ada beberapa cara. Atau nanti kita butuh juga suatu komunitas, maka nanti akan digabungkan ke kelompok dukungan ya. Kelompok dukungan seseorang yang di situ nanti mungkin ada yang punya keluhan sama tapi dia sudah terkontrol, jadi bisa saling sharing begitu ya. Karena kayak gitu tuh nggak bisa dihadapi sendiri ya. Lalu juga kalau memang pada kondisi-kondisi tertentu dia butuh perawatan di rumah sakit atau perlu rawat inap begitu ya. Nah atau juga dia bisa hanya cukup dengan perawatan mandiri begitu. Oke, nah kita nih dok, pesannya buat orang yang menanganinya begitu, maksudnya menemani, yang mendampingi, baik itu keluarga ya, atau mungkin juga pasangan dan lain sebagainya ya, yang sudah berumah tangga, itu apa yang harus kita lakukan? Ketika seseorang berada pada atau dia menjadi caregiver dari yang mempunyai kesehatan mental, tentunya itu mentalnya dia sendiri juga diuji nih ya. Apalagi kalau itu konteksnya adalah satu keluarga, artinya di genetik dia ada ya yang terkena. Maka si caregiver di sekitarnya itu juga mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk terjadinya gangguan mental juga. Maka kalau ada kendala sedikit,
curhat juga ke dokternya gitu ya. Kan udah lihat tuh pengalaman. Nah, ini nih Titia, bahkan kalau ada keluarga ya, seseorang punya keluarga dengan gangguan kesehatan mentalnya, dia nggak mau bawa ke fasilitas kesehatan, lalu juga dia malah mempasung keluarganya tersebut, atau dikunci di kamarnya, dipasang teralis dan lain sebagainya ya, tanpa usaha berkonsultasi dengan dokter, malah dibawa ke orang pinter, dukun kayak gitu-gitu, dikira kerasukan ya. Nah itu artinya keluarganya juga mentalnya nggak sehat gitu. Nah, kalau ada lingkungan sekitar yang melihat itu, tolong bantuin mereka. Mereka harus dibawa ke fasilitas kesehatan begitu. Dok, saya jadi terpikir antara misalkan keturunan ya, antara misalkan ayah dan anak lah, ambil aja begitu ya, atau orang tua dan anak. Nah, orang tuanya punya riwayat gangguan mental. Nah, ini anaknya berapa persentasenya sih kecenderungannya dia bisa menurun sifat itu, Dok? Kalau untuk turunkan itu genetik nggak bisa kita bilang bahwa berapa persen itu nggak bisa. Bahkan kita bisa bilang 100% dia punya risiko gitu. Ya. Nah jadi ya harus dianya aja yang mengontrol dari dirinya. Harus kalau udah tahu nih, oh saya keluarga ada, maka saya harus mempersiapkan mental saya. Yang namanya ujian-ujian hidup, yang namanya beban-beban tekanan hidup itu ada. Saya harus mau beraktivitas dengan orang lain, saya harus mau berinteraksi, saya harus mau berkumpul pada suatu komunitas. Itu untuk kesehatan psikisnya dia. Dia kalau udah menarik diri, nggak mau kumpul dengan suatu komunitas, itu berbahaya. Apalagi kalau lagi ada suatu tekanan, putus cinta misalkan ya, ada ditinggalkan keluarga, lalu dia udah ninggalin masyarakat, ninggalin temennya, ninggalin apa, berarti dia ada suatu resiko jatuh pada gangguan kesehatan mental gitu. Kalau kata Kang Oni gini, sangat berat dokter apa yang telah dialami mengakibatkan insomnia. Ya itu ya Kang Oni, insomnia juga itu jadi gejala yang sering muncul. Bahkan pasien datang tuh biasanya bukan karena dia merasa cemas, bisa jadi dia datang tuh karena dia itu nggak bisa tidur, merasa tidak tidur udah seminggu, 3 hari nggak tidur, tolong bantu saya kasih obat saya biar bisa tidur. Padahal itu adalah gejala ya, bukan yang harus kalau nggak bisa tidur dikasih obat tidur, bukan seperti itu gitu. Harus ada apa penyebabnya itu yang jadi kita fokus untuk diterapi gitu. Oke, sehat-sehat ya Kang Oni dan pendengar PR semuanya. Dok, mitos atau fakta nih, cemas menyebabkan insomnia? Baru saja dibahas ya. Fakta itu betul ya. Terus yang kedua, Dok, mitos atau fakta cemas dan sulit berkonsentrasi menyebabkan cepat lelah? Itu fakta juga. Tentunya pada kondisi itu sangat-sangat mudah lelah, dan bahkan dia nggak ngapa-ngapain tuh lelah. Kalau udah sedang mengalami fase kecemasan tersebut, dia nggak kerja keluar, diam di rumah, nggak nyuci piring, nggak beres-beres, lelah aja dia rasanya. Dan cemas dan sulit berkonsentrasi hanya terjadi pada orang dewasa, betulkah Dok? Itu mitos, jadi bisa terjadi juga pada anak-anak begitu. Oke, satu lagi kata Kang Sony, Bu dokter, apakah bisa penyakit cemas hilang kalau mendengarkan info-info positif dan lagu? Bisa nggak nih Dok? Insya Allah kalau cemasnya masih ringan, info-info positif itu bisa. Tapi kalau lagu itu belum. Ya, bahkan ditemukan malah lagu itu, nah bener, untung aja Kang Sony ya tadi ya, Kang Sony ingetin ya, kalau kita lagi capek, lemah, rasanya lelah, lalu kita merasa cemas, nggak jelas nih kok rasanya gundah gulana gitu, ada apa sesuatu yang kita pikirin tapi nggak tahu apa, lalu kita lagi ngerasa kita tuh di fase pengen hilang dari muka bumi ini gitu ya, jangan pernah mendengarkan lagu ya, jangan malah dengerin lagu. Kita lagi sedih, putus cinta, malah dengerin lagu putus cinta atau lagu jatuh cinta, itu jangan pernah lakukan itu, karena itu malah akan membawa kita
lebih masuk lagi ke dalam fase gangguan mental yang tadi malah bisa jadi psikosisnya gitu. Nah, jadi jangan lakukan itu ya. Boleh dengerin kata-kata positif, ngaji itu bagus, lalu juga berkumpul dengan komunitas yang positif itu bagus. Tapi kalau dengerin musik tidak disarankan. Kayaknya lebih ke berlarut-larut gitu kali ya. Kan semakin berlarut-larut. Oke deh Kang Sony ya, dengerin PRFM aja lah ya. Kan banyak info-info positifnya ya Kang ya. Sehat-sehat ya Kang Sony dan pendengar PR. Dok, udah jam 9 tepat ini ya. Sudah habis waktu kita, dan mungkin apa yang perlu disampaikan sebagai penutup juga Dok? Closing statement silakan. Ya. Untuk gangguan kecemasan jangan diabaikan, walaupun dia gejala kecil apapun yang Anda rasakan, selama Anda merasa tidak nyaman nih pendengar, jangan ditunda-tunda lagi, apalagi sudah ada fasilitas kesehatan ya, bisa ada yang di cover oleh pemerintah dengan kita memang iuran yang rutin ya, atau juga kita sekarang ada fasilitas yang memang berbayar gitu ya. Nah, boleh dimanfaatkan. Kami Klinik Medika Antapani 2, kita ada punya Klinik Medika Antapani utama yang 2. Jadi ada yang satu disebutnya Kuma 1, ada Kuma 2. Klinik Utama Medika Antapani 2. Nah, ini di sini memang kekhususannya adalah psikiatri. Bisa untuk perkara-perkara gangguan kesehatan mental atau juga perkara berkaitan dengan adiksi ya. Nah, boleh manfaatkan layanan. Apalagi nih Tetia pendengar, insya Allah nanti kita Juli dan bulan-bulan kedepannya berikutnya kita sedang memperbaiki fasilitasnya jadi lebih enakin, lebih nyamanin gitu. Nah, atau di Kuma 1, kalau Klinik Utama Medika Antapani 1 juga kita ada layanan psikiatri. Itu bisa info-infonya bisa lihat di Instagram Medika Antapani begitu. Udah diakses pendengar PR ya. Itu dia ada BPJS-nya kalau yang Kuma 1. Nah, ini nih pendengar, di datanya dicek ya pendengar PR. Pokoknya manfaatkan layanan kesehatan ini ya, sudah maksimal. Silahkan Anda bisa gunakan layanan kesehatan di Klinik Medika Antapani. Oke, Dokter Dani, terima kasih Dokter Dani Kartikasari, Wakil Direktur Medis Medika Antapani sudah ada malam hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya Dok. Insya Allah. Sehat-sehat ya Dok. Amin. Selamat malam Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar PR, saya Tia Santika juga pamit dari ruang dengar Anda. Hatur nuhun ya sudah berinteraksi dan juga sudah setia mendengarkan Radio PR FM. Stefan Pasaribu kaji ulang. Tetap bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum.